Berhentilah menyenangin orang lain, sayangi diri sendiri. Hargai, mencintai. Awalnya tuh terkejut nengok suasana. Gak usah ngebandingin diri kita sama orang lain lah kan. Apa sih self love itu? Halo, assalamualaikum. Sore guys, selamat datang di podcast kami. Jadi kami ada di depan kosannya Kila. Ini Kilanya. Ada Rehan juga. Sebelumnya kita harus kenalan dulu. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama aku Anissa. Sebelahku ada. Aku Akila. Saya Farah Rehan Ramadan. Jadi kami itu adalah mahasiswa baru di Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sore ini kami bakal berbincang-bincang tentang self love ya. Sebenarnya sih self love ini pembahasan yang nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga, ya tengah-tengah lah gitu. Kayak self love itu udah sering lah kita dengar di media sosial, kayak di YouTube, di TikTok gitu ya. Iya. Kayak semua orang juga udah pada tahu self love itu apa gitu, kayak tentang self itu kan diri sendiri, love itu mencintai. Berarti kan self love itu artinya mencintai diri sendiri. Jadi kita mulai aja ya. Yang pertama, apa sih self love itu? Kalau menurut aku sendiri, self love itu artinya kita bisa menghargai, mencintai, dan menganggap ukuran kita itu sesuatu yang bukan hal yang masalah untuk kita gitu. Kayak kalau misalnya kita bisa self love gitu, kita bangun pagi terus kita ngerasa ada yang mencintai kita, menghargai kita, tapi bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Itu bisa bikin kita jadi bahagia gitu. Lalu apa sih self love itu menurut Rehan sama Kila gitu? Kalau menurut Rehan apa? Kalau menurut Farah nih ya, self love tuh gini, berhentilah menyenangin orang lain, cintailah diri sendiri gitu. Jadi kita tuh harus sayang gitu sama diri kita gitu. Iya, namanya self love ya. Iya, kadang orang kan dia sayang sama diri dia sendiri, saking nggak sayangnya gitu, dia tuh cuman pingin untuk senangin orang lain gitu. Jadi ke diri kitanya tuh lebih kurang gitu. Jadi kalau maksud Farah dari self love tuh berhentilah menyenangin orang lain, sayangi diri sendiri gitu. Kalau menurut Kila, poinnya aja gitu, apa gitu? Kila mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau menurut aku self love itu kayak nggak ngebandingin diri kita sama orang lain gitu loh. Iya. Kayak nerima diri kita. Artinya mencintai diri kita gitu kan ya. Iya. Ya sih, kalian ngerasa insecure sama diri kalian gitu? Pernah? Pasti pernah lah. Apa sih yang bikin kalian insecure? Ada gak pengalaman pribadi gitu? Coba Rehan ceritakan. Kalau insecure ya. Kalau masalah insecure tuh setiap orang pasti punya lah namanya insecure kan. Cuma kalau yang Farah alami itu insecure ketika pas masuk SMA, pas masuk pondok. Jadi kita tuh kan Farah itu kan sebelumnya kan belum pernah punya basic menghafal. Kan pondok kan, kalau di pondok Farah kan tuh menghafal Quran tuh ya. Jadi di pondok Farah tuh nggak ada cuman ngafal Quran aja, nggak ada pelajaran-pelajaran lain gitu kan. Farah tuh ketika masuk pondok tuh awalnya tuh terkejut nengok suasana yang di pondok tuh ya, memang betul suasana Qurani gitu kan, dimana-mana menghafal gitu. Jadi kadang Farah tuh insecure aja lihat Orang pintar-pintar gitu iya, ya. kayak Cepat menghafal gitu. nah gitu, nengok abang kelas, nengok senior tuh kayak loh kok bisa ya mereka nih udah hafal sekian juz, berapa juz. Sedangkan kita kan nggak punya basic sama sekali, ini kan kadang malu gitu nggak? Iya, benar-benar. Nggak bisa menghafal gitu kan. Tapi setelah dijalanin itu akhirnya ya kita bisa juga gitu kan, bisa menghafal. Sebenarnya nggak sulit sih untuk menghafal dulu sebenarnya. Cuman kalau kita jalani insya Allah lancar lah, kita pasti bisa. Karena lingkungan tuh dia berpengaruh besar gitu terhadap Cuman diri ya kita. tadi tetap aja ada insecure Ya, kan? Kalau Kila insecure dulu karena apa gitu? Pas SMA masuk kuliah mungkin fisik atau karena otak gitu? Iya, biasanya kan cewek tuh insecure-nya kan fisik gitu kan. Udah cantik gini insecure juga.
habis pikir terus Jadi waktu SMP itu kayak dibilang bibirnya kok tebal kali gitu kan. Terus ya kayak di semua gitu lah, kayak tebal, kayak bibirnya kok kayak dijadikan sih kayak gitu kan. iya benar. Diejek ya. Iya kayak minder gitu kan. Kalau Farah pernah juga sih kayak gitu. Kalau fisik, kalau tadi itu kan kayak dalam segi bakat, Iya, apa ya, otak, kemampuan gitu. ya. Kalau ini nih Farah pernah juga tuh. Kalau kadang Farah tuh waktu di SD tuh kan kelihatan kecil loh, Iya kayak TK. Sekarang aja kecil gitu. sekarang kan. kecil sih. Itu lo malu loh diejek-ejek kan. "Ih, kok pendek gitu kan. Nengok-nengok yang lain tinggi-tinggi, ada perubahan lah gitu kan, nengok postur badan. Nah, kalau kita kan nggak ada nih kayak Farah nih. Kadang itu insecure. Terus kalau masalah gigi Farah tuh nggak rata gitu. Kenapa ya orang tua kita pendek dua-duanya gitu, kita nggak tinggi gitu kan. Pasti pernah kan kalian kayak gitu. Farah juga merasakan kayak gitu. Itu yang Farah rasakan tuh waktu ya dulu waktu masih SMP, SD kan. Tapi setelah masuk jenjang kuliah ini Farah mikir lagi gitu. Apa sih ya, namanya kita manusia ya tetap disyukuri apa Ada yang- kelebihan, ada Nah, kekurangan. nah, Tambah tadi kalau kita hina fisik, secara langsung kita hina orang tua sendiri gitu nah kan. betul ya. Durhaka secara nggak langsung gitu. Insecure aja kok seorang ini kok sempurna gitu. Iya, apalagi kalau nengok orang udah kayak pinter, good looking, Ah. kaya lagi gitu. Iya. Ih, sumpah kayak kenapa orang ini apa sih celah di hidupnya gitu. Nah gitu betul. Semuanya benar-benar kelebihan gitu. Kalau aku sih sumpah aku toksik kali sama diri aku sendiri. Aku pas baru masuk SMA, aku nengok kayak anak-anak cantik itu. Terus misalnya ada lomba nih, aku kan jago MTK. Iya. Karena insecure aku ini, bikin aku kayak udah kayak kau tuh siapa gitu kalau mau ikut lomba, nggak jadi ikut lomba gara-gara itu. Saking ngerendah, nggak jelas kayak gitu. Nah, Terus pas masuk kuliah, anak kalian udah pinter, jadi cantik kayak kaya gitu kan. Aku nggak mau buka masker, bahkan sampai di kelas, nah itu kan saking iya. nggak bisa nerima Ya, diri aku sering sendiri. tuh lihat kamu di kelas nggak. Nggak pernah buka masker kan? Nggak pernah. Kadang aku Karena- sampai bertanya-tanya, ini bentuk mukanya gimana sih gitu ya kan? Nah, aku nggak berani karena kayak itulah insecure lagi tuh, insecure nggak jelas itu mempengaruhi diri. Kayak misalnya kalau misalnya mau bertanya ke dosen nih, Nah, kayak mereka nanya duluan nih, aku punya pertanyaan bagus nih, itu dia tadi nggak jadi gara-gara insecure lagi tuh. Itu yang nyeselinnya gitu kan. Tadi kan kita udah ngomongin soal tentang insecure ya. Nah, terus gimana sih cara kalian ngatasin insecure itu gitu? Atau sekarang masih sering insecure juga dari Farah? Kalau untuk sekarang sih untuk insecure sih kalau menurut Farah enggak deh. Karena ya kalau untuk awal-awal kita mungkin kita ini kan maba nih. Iya. Kalau untuk maba tuh pasti kan namanya ospek kayak KKID komputer kemarin kan. Cuman untuk awal-awal tuh Farah memang masih ada rasa insecure gitu. Cuman kalau untuk sekarang tuh udah kayak nggak lagi gitu. Karena ya jalanin aja gitu, ngapain kayak insecure aja gitu kan. Mikirin orang gitu ya. Iya, Bodo kayak amat sama orang. Iya nggak perlu lagi gitu. Sebenarnya itu kembali lagi sama diri kita tuh kan. Kayak mana cara kita nanggapin seseorang, kok kita kok bisa kayak gini, itu kan insecure tuh gitu. Sebenarnya Farah biasa aja sih. Ya setidaknya Farah syukuri apa yang dari Farah gitu. Iya. Kalau Kila? Kalau aku sih kayak jangan nggak usah ngebandingin diri kita sama orang lain lah kan. Udah fokus sama diri sendiri aja Iya, gitu. kayak orang tuh kan punya kelebihan masing-masing. Nah iya. Jadi berkurang ya rasa insecure tuh ya. Walaupun kadang-kadang ada, cuman bisa diatasin gitu. Iya. Kalau aku ya, kalau misalnya aku insecure karena wajah misalnya ya, karena wajah, aku tuh langsung mikir gini loh. Kalau misalnya aku bilang, kenapa sih aku nggak cantik gitu, aku langsung kepikir orang tua aku. Kalau aku bilang nggak cantik, itu secara nggak langsung aku menghina orang tua aku Iya. sendiri kan, karena kan kita belajar dari orang tua. Iya. Itu. Kedua, kalau aku insecure karena otak, karena pencapaian orang lain, aku tuh kayak sering aku alihin ke nonton YouTube gitu. Aku nonton kayak tentang kayak 1%, kayak podcast kayak gini juga, gitu podcast ini kan. Nah, terus aku pernah baca buku gitu, judulnya itu Filosofi Teras. Nah, Filosofi Teras itu kan bilang kamu jangan bahagia sama hal-hal yang di luar kendali kamu gitu kan. Terus aku kaitin ini tuh ada kaitannya sama self love tadi. Kan misalnya pinter kan, kayak misalnya orang nih, misalnya kita ranking nih, ya tugas yang ada di kendali kita tuh kita belajar gitu.
Kalau misalnya kita dapat ranking 1 ya itu kita nggak boleh ngerasa down karena itu di luar kendali kita. Makanya itu kayak filosofi teras itu betul-betul berpengaruh sih, walaupun kadang-kadang aku sering insecure juga. Betul. Sebenarnya kalau insecure nih kan Farah nih kayak dari segi fisik nih Farah memang paling anti sebenarnya sih. Kalau Gak pede terus ya nengok orang tuh kayak wow gitu. ya kayak astagfirullahaladzim apalah aku bisa hidup kayak gini gitu. Kadang mikir kayak gitu loh. Ya bener. Kayak dari segi muka gitu. Kok bisa ya muka orang bersih-bersih nggak berjerawat, mulus-mulus, Putih gitu kan. putih lagi. Nyawa nih kadang mikir kadang itulah kan. Nggak mungkin kita salahkan orang tua kita kan. Iya bener. Kenapa ya orang tua kita pendek dua-duanya gitu, kita nggak tinggi gitu kan. Iya, bener. Pasti pernah kan kalian kayak gitu. Padahal juga ngerasain kayak gitu. Itu yang Jadi udah kita ngobrol-ngobrol nih tentang self love tadi, kayak Farah tadi dia ngomong tentang insecure, kita nggak usah insecure sama orang. betul. Terus tentang sama Kila jelasin gak usah fokus sama orang, juga beda-beda sama Farah. Cuman kalau Kila kan lebih kita fokus pada diri sendiri. Terus aku mau nanya lagi nih kalian sebenarnya poin penting dari self love tuh apa gitu? Nah, dari Farah itu. Yang pertama apa? Poin pentingnya tuh kalau menurut Farah tuh yang pertama tuh berhenti menyenangin orang lain, sayangin diri kita gitu kan. Kalau yang kedua tuh ya jangan insecure lah. Pokoknya syukuri apa yang di dalam diri kita gitu. Iya. Kalau Kila? Kalau menurut aku tuh kita harus berhenti khawatir tentang pendapat orang lain. Ingat, kita tuh nggak ada yang sempurna kan. Nah, iya. Ya kalau dari aku sendiri itu yang pertama ya, kita tuh dari diri sendiri gitu, kita jaga kesehatan dulu. Karena kalau misalnya badan kita sehat, insya Allah bisa mental kita sehat gitu. Kayak jangan ngelakuin pola hidup yang nggak sehat, kayak misalnya begadang, minum nggak jelas, makan makanan yang nggak sehat. Iya, gitu. ini nih mahasiswa nih kebanyakan bukan Iya, kebanyakan rata-rata itu memang begadang tuh udah hal yang udah wajar gitu. Tapi begadang ini ya harusnya berbobot gitu. Iya. Tapi ada juga orang nongkrong sampai malam gitu. Itu kan Iya. nggak bagus untuk kesehatan kita. Penting gitu. Nah, terus yang kedua self affirmation. Berarti kita dari pagi tuh kita udah ngebilang diri kita hari ini bakal baik-baik aja gitu. Nah, Karena kalau kita udah positif mikirnya, ya nanti sampai malam lagi ya bakal positif gitu. Nah, terus yang terakhir, jangan lupa bilang makasih sama semua yang udah kita lakuin ke diri sendiri gitu. Kayak oh aku bisa sampai sini gitu, aku harus bangga sama apa yang udah aku lakuin hari ini gitu. Selagi itu nggak merugikan orang lain. Jadi udah itu. Mungkin dari Farah sama Bila ada yang mau ditambahin? kalau Farah sih gini, sedikit nambah. Kalau pokoknya kita sebagai ini nih ya, tadi kan mahasiswa nih, ini terutama untuk yang nonton ya, teman-teman juga pokoknya berhenti untuk nyenangin orang lain, sayangi dulu diri kita gitu. Jangan terlalu mempedulikan, boleh kita peduli sama orang lain, tapi pedulikan dulu diri kita gitu. Karena yang paling utama tuh diri kita dulu yang harus kita utamakan gitu. Jadi nggak usah kayak yang orang lain takut. Karena kan kita sering nggak enakan tuh kan. Iya. Sering nggak enakan sama orang. Kayak mana sih gini-gini gitu. Jadi nggak enak. Itu justru menghambat kita nanti kalau mau maju. Jadi kita tuh bakal stuck di situ-situ aja gitu. Nah betul. Karena kita ini misalnya kayak orang yang bilang nanti kesini ya gitu kan. Kita main iya aja tapi Padahal kita nggak nyaman gitu sama orang itu. Pokoknya stop, berhenti bilang iya, berani berkata tidak gitu. Benar-benar. Sekian dari kami, mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Lebih cinta diri sendiri ya guys. Gak usah dengar orang ngomong gitu. Tapi kalau misalnya orang itu ngomong karena memang sifat buruk kita, nggak apa-apa kita berubah untuk introspeksi diri. Iya. Tapi kalau misalnya cuman dia memangnya untuk ngebikin kita down, mending kita nggak usah dengerin gitu. Anggap aja angin lalu gitu lah ya. Namanya juga hidup, pasti ada aja orang yang sirik gitu. Iya betul. Sampai jumpa guys. Makasih.